Hai, selamat datang di podcast Astratek, tempat kita ngobrolin hal yang penting untuk perjalanan karir kita dan juga masa depan kita. Teman-teman, hari ini kita akan membahas hal-hal yang sangat menarik, khususnya buat teman-teman yang bercita-cita ingin kuliah di luar negeri tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas tuntas program Aminef dan Fulbright bersama dosen kita tercinta, Miss Rosi. Halo podcast Astratek dan semua insan Astratek dimanapun berada. Sebelumnya aku ucapkan welcome, thanks for your coming. Semoga kedatangan Miss Rosi bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi manfaat dan bisa memberikan informasi-informasi penting bagi teman-teman kita di Politeknik Astra. Ya, dan thanks for having me. Oke, sebelum kita mulai untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya belum tahu nih sosok dari Miss Rosi ini seperti apa. Nah, kira-kira Miss Rosi bisa nggak sih cerita latar belakang Miss Rosi gitu loh? Oke, ya, betul sekali ya, Fadil. Banyak yang belum tahu saya memang betul gitu, karena saya baru bergabung dengan Astratek kan semester ini, tepatnya di bulan Februari, pertengahan Februari ya. Dan semester ini saya cuma mengajar 2 prodi, cuma TKBG TRL. Jadi ya yang tahu saya ada di dunia Astratek hanya TKBG dan TRL mungkin ya, di samping teman-teman yang ISMA. Oke, jadi saya adalah Rosi Bang, tapi memang ya di nama lengkap saya nggak ada nama Rosinya gitu, Maria Dewi Rosari. Tugas utama saya di sini sebagai dosen bahasa Inggris. Jadi makul-makul bahasa Inggris nanti ada sebagian yang akan diajarkan oleh saya, karena ada banyak sekali kelas bahasa Inggris di setiap semesternya. Jadi tidak mungkin saya akan mengcover semua program studi gitu. Latar belakangnya ya, saya sebenarnya pada intinya adalah seorang dosen ya. Saya sudah memulai perjalanan dosen saya dari 2020 dan sampai awal tahun ini, kemudian berpindah di Astratek gitu. For your information ya teman-teman ya, Mbak Rosi adalah dosen muda Politeknik Astra yang berhasil meraih beasiswa dari Aminef Fulbright yang mungkin hitungan hari ini ya teman-teman, hitungan hari akan berangkat ke Amerika teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas nih teman-teman, apa sih itu Aminef dan apa itu Fulbright. Soalnya saya sendiri masih belum paham dan familiar ya tentang program ini, Mbak. Bisa dijelasin nggak sih, Mbak? Oke. Jadi Fulbright ini sebenarnya adalah mungkin secara gampangnya tuh penyedia beasiswa gitu lah ya. Penyedia beasiswa. Jadi mereka tuh penyedia beasiswa dari Amerika gitu kan. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya memberikan beasiswa pertukaran pelajar atau bisa juga yang degree ya buat S2, S3 gitu, atau juga beasiswa untuk orang-orang dari luar Amerika untuk mengadakan penelitian di Amerika. Jadi bentuk beasiswanya tuh banyak banget. Bisa scholarship, bisa fellowship. Scholarship itu kan lebih kepada degree ya, yang kita pulang nanti ada tambahan gelar. Tapi kalau saya itu adalah non degree, jatuhnya di fellowship. Yang mana pulang ya udah pulang pengalaman, tapi tidak ada tambahan gelar buat saya. Seperti itu. Nah, program-program Fulbright ini di Indonesia di-manage oleh Aminef. Jadi Aminef itu sebuah yayasan, namanya itu American Indonesian Exchange Foundation. Jadi yayasan yang mengelola program pertukaran ke Amerika, yang mana program-programnya dari Fulbright. Gitu. Nah, kalau teman-teman melihat itu Fulbright ini di negara lain ada Fulbright gitu. Mungkin nanti logonya cuma ada tambahan nama negaranya di bawah ya, Fulbright Thailand, Fulbright India misalkan gitu. Cuma kalau Aminef ini hanya khusus di Indonesia. Berarti Aminef ini hanya khusus untuk di Indonesia aja, Mbak? Betul, karena dia juga kepanjangannya kan American Indonesian Exchange Foundation gitu. Jadi cuma ngurusin yang Indonesia aja. Ya, mungkin ada Aminef tapi versi negara lain ada tapi namanya tidak Aminef gitu. Ya, jadi salah satu yang ditawarkan adalah beasiswa fellowship yang saya ikuti gitu. Nah, dari informasi yang kami dapat nih, Miss ini mendapatkan program di FLTA. Nah, kita nih masih belum tahu FLTA tuh programnya seperti apa, Mbak? Oke, FLTA itu kepanjangannya adalah Foreign Language Teaching Assistant atau asisten pengajaran bahasa asing gitu ya, Foreign Language Teaching Assistant. Jadi sebenarnya pada intinya adalah
Fulbright ini melalui Aminef yang menjalankan proses seleksinya, menjalankan proses pemberian beasiswanya, itu memilih sekitar 10-11 tergantung budgetnya dari Fulbright ya. 10-11 orang yang sebenarnya backgroundnya adalah pengajar bahasa, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, untuk mengajar atau membawakan mata kuliah bahasa Indonesia di kampus-kampus universitas di Amerika. Jadi saya di sana mengajar bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Masa iya saya mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka yang dari Orok sudah bahasa Inggris? Ya harusnya saya belajar dari mereka. Nah gitu. Jadi di sana itu ya saya mengajarkan bahasa Indonesia. Kan mengajar bahasa Indonesia kepada orang yang mother tongue-nya adalah bahasa Inggris. Jadi memang kita harus punya kemampuan menerangkan juga dalam bahasa Inggris ya. Sama seperti mengajarkan bahasa Inggris di Indonesia, ya saya terkadang harus bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia juga. Ya, benar. Karena mungkin ada pendekatan linguistik yang perlu kita sampaikan juga sebagai salah satu approach pengajaran gitu. Nah, intinya adalah di assistant sebenarnya. Tapi untuk beberapa kampus di Amerika itu mereka tidak mempunyai dosen bahasa Indonesia yang tetap gitu, atau bahkan tidak ada sama sekali. Oh gitu. Sama seperti penempatan saya di Columbia University ya. Mereka tidak punya dosen bahasa Indonesia. Jadi siapapun FLTA yang ditempatkan di Columbia, ya dia akan menjadi main instructor-nya, no longer teaching assistant, tapi instructor, main instructor gitu. Kalau seperti di Yale University di Boston gitu ya, mereka akan menjadi assistant karena sudah ada pengajar 2 orang dosen dari Indonesia, asli Indonesia, yang menjadi instruktur utama mata kuliah bahasa Indonesia di Yale gitu, dengan segala development kurikulumnya. Bahkan mereka punya satu set gamelan yang kita aja di Astratek nggak punya gitu ya. Iya, jadi mereka program pengembangan bahasa Indonesia itu sangat well developed atau firmly established gitu. Jadi ketika FLT datang ke sana, mereka akan menjadi assistant gitu kan. Tapi beberapa kali saya dengar juga awalnya mungkin dari assistant, tapi lama-lama juga handle kelas sendiri. Seperti itu. Tapi ada juga yang memang benar-benar asisten aja di kampus-kampus lain gitu. Dan believe it or not, walaupun gini Indonesia ya, maksudnya Indonesia tuh emang orang Amerika penting apa belajar bahasa Indonesia? Jangan salah ya. Bahkan banyak kampus, bahkan kampus-kampus ternama ya, Columbia, Pennsylvania, Harvard gitu, itu kan kampus-kampus Ivy League, kampus-kampus top dunia gitu. Mereka punya mata kuliah bahasa Indonesia yang ada SKS-nya dan ada nilai buat ke GPA atau ke IPK gitu. Dan di Yale itu jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa Indonesia bisa sampai 40 orang mengambil bahasa Indonesia. Iya, can you believe it? Banyak orang yang mau ambil kelas bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Indonesia itu banyak orang yang tertarik buat belajar. Berarti gitu. Kebutuhan dosen bahasa Indonesia di luar negeri masih banyak juga. Betul banget gitu. Jadi ya ini melalui Fulbright ini kita mengirimkan orang-orang Indonesia ya, pengajar-pengajar yang memang sudah punya pengalaman mengajar bahasa gitu kan, untuk mengajarkan bahasa Indonesia di sana. Dan kita patut berbangga ya. Jadi kan program FLTA ini sebenarnya ditawarkan di berbagai negara. Jadi misalkan kalau FLTA dari Thailand yang ngajarin bahasa Thailand. Oh yes. FLTA dari India yang ngajar bahasa India, ngajarin bahasa Hindi, ngajarin bahasa Urdu kayak gitu-gitu. Nah, kita patut berbangga bahwa FLTA yang dari Indonesia itu ditempatkan di kampus-kampus di Amerika yang top. Maksudnya namanya kedengeran. Enggak, jadi kami kan sudah ada komunitas yang FLTA berangkat tahun ini ya, misalkan dari negara X gitu, saya tidak mau spesifikkan negaranya gitu. Dia bilang saya ditempatkan di kampus ini. Kampus apa itu ya? Kita nggak pernah dengar. Saking kecilnya dan saking tidak pernah terdengarnya kampus itu. Tapi kalau penempatan FLTA dari Indonesia, semuanya itu ada namanya dan peringkatnya tinggi. Tadi kan kita sudah bercerita tentang bahasa Indonesia ternyata dibutuhkan di kampus luar negeri, bahkan penempatannya pun di kampus-kampus yang top di luar negeri. Betul. Nah, kira-kira Mbak, dari program Aminef atau Fulbright ini kemarin yang Mbak lakukan itu seperti apa sih? Apa tahapan-tahapannya gitu loh? Tahapan-tahapan dari pendaftaran sampai bisa keterima itu seperti apa Mbak? Bisa diceritakan ya Mbak? Boleh. Jadi sebelum saya ceritakan pertahapannya, mungkin yang perlu saya highlight adalah kalau kita berurusan dengan seleksi program beasiswa luar negeri seperti ini, satu yang harus kita miliki adalah sabar. Sabar. Kenapa sabar gitu, Mbak? Jadi saya mulai pendaftaran itu April ya. Saya masih ingat April tanggal 15 saya submit. Itu deadline-nya. Dan saya baru berangkat Agustus 2024. Jadi 1,5 tahun ya. Wow, 1,5 tahun. Prosesnya panjang. Jadi itu expect the same thing untuk yang program beasiswa lain, mau yang ke Australia, yang AAS atau Chevening, itu pasti program lamanya akan segitu gitu. Mungkin ISMA yang termasuk yang cepat ya, misalkan Februari daftar, September udah bisa berangkat
gitu. Nah. Jadi saya sudah bergelut lama dengan seleksi Fulbright, si Isma baru mulai berangkatnya barengan gitu dengan teman-teman kita yang berangkat Isma. Iya. Tahun ini gitu. Oke, untuk tahapan seleksinya dari FLTA sendiri sebenarnya secara garis besar itu sama aja dengan seleksi beasiswa yang lain. Mungkin beberapa komponennya aja yang berbeda karena kas dari programnya atau pemberi beasiswanya. Di tahapan awal itu semua beasiswa pasti dimulai dengan namanya tahap administrasi, seleksi administrasi. Yang bikin esai itu udah pasti nggak mungkin nggak. Itu semua beasiswa pasti memerlukan esai ya? Betul, tapi esainya bisa jadi suruh nulis 4, kalau Isma kan 4 ya, kalau saya 3. Di beasiswa lain bisa jadi lebih dari itu atau cuma 1 bisa, tapi kemungkinan besar, paling besar banget itu pasti akan selalu ada nulis esai. Itu Lalu pasti yang ada kedua, di setiap program ya? Iya, terus yang kedua adalah skor tes bahasa Inggris. Nah, tes bahasa Inggris ini kan sebenarnya juga tergantung. Isma itu kan hanya TOEIC ya. Nah, kalau di Fulbright ini di awal itu kita hanya perlu mengumpulkan skor TOEFL ITP. TOEFL itu kan ada banyak jenis. Nah, TOEFL ITP itu yang TOEFL yang skor nilainya itu sampai 667 itu. Yang skornya gede-gede angkanya, itu soal ITP. Yang tesnya itu sebenarnya murah, 500 sampai 600 ribu. Nah, ketika nanti sudah lolos tes administrasi, kita diundang interview. Waktu itu saya submit bulan April, di-invite interview bulan Juni. Rada panjang ya, hampir 2 bulan. Habis itu, saya mendapatkan pengumuman lolos interview itu bulan September mungkin ya. Dari bulan pertama interviewnya Juni. Mungkin kayaknya saya dengar pengumuman saya lolos interview itu September. Berarti berapa bulan? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Udah dari April, September itu baru lulus interview doang. Habis itu ada tahap mentoring untuk perbaikan esai saya dengan alumni-alumni FLTA, karena esai-esai ini sejauh tahapan itu hanya dibaca oleh orang-orang Aminef. Tapi nanti esai-esai itu akan dikirimkan ke kampus-kampus di luar sana. Jadi kita perlu screening lagi, siapa tahu ada hal-hal yang harus dihilangkan. Contohnya, saya dari awal banget daftar FLTA sangat pengen di Columbia University dalam beberapa alasan. Dan di esai saya tuh sudah condong banget ke Columbia nih. Dan itu sesuatu hal yang nggak boleh. Karena kita harus netral. Kita harus menunjukkan bahwa kita open and ready to be placed at any universities in US. Gitu. Siapapun yang butuh, kita harus siap ditempatkan dan kita harus terbuka dan adaptable gitu. Jadi inputnya dari alumni adalah ini nggak boleh ditampilkan. Kita harus kita harus terbuka sama semua kemungkinan. Oke, jadi saya hilangkan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus di screening dengan bimbingan para alumni yang sudah menjalankan program ini terlebih dahulu. Setelah itu kami diundang untuk TOEFL IBT. TOEFL IBT itu yang skor paling tingginya 120. Nah, TOEFL IBT ini kalau kita tes sendiri itu harganya $205. Jadi kalau sekarang dolarnya di angka 16.000 kurang dikit ya, berarti sekitar 3,2 juta ya, 3,1 juta sekian gitu. Tapi itu sudah di-provide oleh Aminef. Jadi kita tinggal berangkat saja. Tapi ya itu, kita cuma punya 1 kali kesempatan. Waktu itu minimalnya TOEFL IBT itu adalah 80. Kalau kamu dapat di bawah itu, kamu harus ngulang sendiri dengan biaya sendiri. Gitu. Jadi yang kita diminta untuk modal sendiri itu adalah tes TOEFL ITP yang 500 sampai 600 ribu modalnya itu. Yang pertama itu ya? Betul. Nah, untuk TOEFL yang mahal itu mereka provide, tapi hanya 1 kali. Setelah tes TOEFL kita qualified, setelah itu adalah university placement, yang itu yang prosesnya sangat panjang sekali. Dari November dimulai placement, baru saya dapat info saya ditempatkan di mana itu di bulan Maret. November 2023 mulai, penempatannya final saya di Columbia itu baru Maret atau April. Sepanjang itu saya harus menunggu ketidakjelasan saya ditempatkan di mana. Berarti bener kayak di awal tadi, kuncinya sabar. Betul, harus punya sabar. Sama Aminefnya harus ditulis ya, harus punya kesabaran. Karena kami dalam menunggu ketidakpastian, kita menunggu ketidakpastian, 3 apalagi bulan kita ya? 4 bulan, 3 bulan. Betul, dengan kita berhasil nggak ya atau gimana-gimana itu menunggu 4 bulan gitu kan. Setiap kali follow up ke Aminef, jawabannya belum ada kayak gitu. Nah, untuk penempatannya sendiri ini sebenarnya juga berlaku buat ya sama dengan ISMA, sama dengan program beasiswa lain. Matchingnya kita dengan kampus tujuan kita itu juga berdasarkan dari kualifikasi kita. Kualifikasi bahasa satu, yang kedua adalah kualifikasi kita pendidikan. Mungkin kalau mahasiswa ya IPK, pengalamannya. Esainya itu bagus apa enggak gitu. Jadi orang-orang yang memang ditempatkan di Ivy League universities yang di FLTA ini kayak yang Columbia, Harvard, terus Pennsylvania, itu memang yang kualifikasinya lebih tinggi daripada yang lain gitu. Mungkin yang sudah S2,
yang sudah pengalaman ngajarnya lebih banyak gitu. Dan skor TOEFL-nya lebih tinggi, ditempatkan di universitas-universitas yang lebih tinggi. Begitu juga dengan program Fulbright yang lain juga. Yang buat mahasiswa tuh ada Global Undergraduate Exchange Program. Itu sama. Kamu memang boleh milih sih, tapi ya keputusan terakhirnya ada di mereka. Karena kamu misalkan minta ditempatkan di Columbia, tapi skor TOEFL-mu cuma 400 atau cuma 500. Sedangkan ada kompetitor lain yang skor TOEFL-nya bisa 600 dan esainya sangat canggih sekali ya sudah, kita harus menerima rezekinya itu. Tapi kalau buat FLTA Indonesia itu kita sebenarnya kampus-kampus tujuan kita buat penempatan sebenarnya bagus semua sih sebenarnya ya gitu sih. Jadi buat ISMA juga seperti itu, kita boleh milih ya universitasnya, tapi pada akhirnya ya kita di mana itu ya tergantung dari skor TOEFL kita kan. Pada akhirnya mereka yang mau ke Coventry University pasti skor TOEFL-nya jauh lebih tinggi daripada yang di Asia ya, karena Coventry kan di UK ya, pasti penggunaan bahasa Inggrisnya lebih canggih gitu. Mungkin aku ingin membahas seputar program yang relatable dengan mahasiswa, yaitu ISMA. Betul. Nah, ternyata masih banyak loh dari mahasiswa kita yang belum tahu, khususnya semester 1, 2 itu tuh belum tahu sebenarnya ISMA itu program seperti apa. Oke, ISMA itu kan sebenarnya programnya ya sama dengan LPDP sebenarnya ya pendanaannya itu, tapi untuk mahasiswa. Nah, sayangnya untuk Fulbright ini hanya terbuka untuk mahasiswa S1 dan D4. Jadi kalau buat di Politeknik Astra hanya beberapa prodi saja ya yang bisa mencoba. Nah, kalau ISMA ini kan semuanya boleh kan. Bahkan D3 juga banyak kemarin yang berangkat dari kita. Nah, ISMA sendiri kita akan berada satu semester di universitas-universitas tujuan gitu, yang nanti kita kuliah di sana dengan pembiayaan dari negara dan nanti akan pulang ke sini dengan nilainya ditransfer ke sini gitu. Berarti kayak pertukaran pelajar. Betul, memang pertukaran pelajar. Nah, kalau program saya itu pertukaran pengajar. Nah, kira-kira kita ingin tadi kan aku sudah bilang kita di sini akan membahas tips-tips seputar gimana caranya kita bisa kuliah di luar negeri. Nah, yang seperti yang aku tahu sebenarnya Mbak Rosi adalah salah satu mentor dari mahasiswa-mahasiswa kita yang akan berangkat ke ISMA nih. Betul. Nah, kira-kira untuk maba-maba, untuk semester-semester 1, apa sih yang harus kita siapkan untuk kita tuh bisa nyolong start duluan, Mbak? Oke. Yang sudah pasti, yang tidak boleh tidak itu adalah pasti bahasa Inggris ya, yang sudah tidak bisa kita hindari lagi gitu. Apalagi mau ke luar negeri, kemampuan bahasa Inggris itu sudah tidak mungkin enggak kita asah gitu. Tapi juga bukan hanya sekedar bahasa Inggris, tapi lebih kepada public speaking juga ya. Public speaking, Mbak? Betul. Jadi tidak semua orang yang lancar berbahasa Inggris ketika interview panel dalam seleksi beasiswa itu juga bisa perform bagus loh. Gitu. Tidak semua orang yang bisa nulis dalam bahasa Inggris bisa nulis esai untuk keperluan beasiswa. Ada tips and tricksnya, ada skillnya di situ gitu. Nah, jadi satu, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan leadership, kemampuan public speaking itu yang harus terus diolah. Makanya di AstraTech kan kita menekankan poin soft skill itu juga salah satunya buat menyiapkan kalau ada kesempatan-kesempatan seperti ini dong, Misalkan kamu menjadi host dari atau MC dari sebuah acara gitu kan, secara tidak langsung kamu sedang melatih public speaking yang nanti ketika ada kesempatan kamu tinggal pakai karena sudah dikembangkan dari lama gitu kan. Orang yang sudah mengembangkan dari lama dengan yang tiba-tiba ngembangin karena mau ikut itu bahkan jauh lebih beda ya. Kerasa banget. Benar. Nah, yang kedua adalah mau sebagai mahasiswa atau sebagai non mahasiswa dalam artian pengajar, maksudnya gitu yang sudah bukan mahasiswa seperti saya, itu kita harus mempunyai sebuah roadmap gitu, roadmap karir atau roadmap akademik kita. Mau apa sih dari awal kita masuk sampai nanti itu kalian lulus berarti ya, titik awal dan akhirnya itu tuh seperti apa. Lalu di tengah-tengah perjalanan kalian dari start to finish itu ada ISMA. Nah, how can ISMA contribute to your academic journey? Gitu, contohnya ya, kemarin tuh ada mahasiswa yang jawabannya saya suka banget. Saya tanya, kenapa sih kamu mau ISMA? Dan kenapa universitas ini yang kamu pilih? Gitu kan, dia bilang gini, saya lupa dia jurusannya apa, tapi jawabannya kurang lebih begini, Miss, saya tuh pengen menjadi seorang ahli A gitu, saya lupa bidangnya dia. Dan setelah saya riset, Miss, saya cari tahu di dunia ini, hanya kampus ini, Miss, yang menawarkan spesialisasi di bidang ini, dan saya pengen gapainya dari ISMA gitu. Jadi saya sangat kaget juga, dia sudah sejauh itu meriset apa yang menjadi kebutuhan dia, apa yang dia ingin capai, dan dia ingin meminta bantuan itu dari ISMA.
Nah, kalau panitia beasiswa itu bisa melihat itu, berarti ketika saya memberikan beasiswa ini kepada orang ini, itu akan benar tepat sasaran karena dia ngerti dia butuh apa dan dia akan pakainya seperti apa. Jadi itu sebenarnya poin yang pengen saya highlight adalah kenali dirimu. Kenali dirimu tuh kamu suka apa, pengen jadi apa, pengen skill apa. Memang kalian akan menjadi engineer, tapi engineer yang apa sih? Gitu. Misalkan menjadi civil engineer. Ya civil engineer yang kayak mana? Civil engineer tuh di Indonesia aja ada jutaan gitu loh. Tapi poinnya apa gitu kan. Berarti kita harus mencari keunikan di dalam diri kita. Berbeda dengan kalau tadi misalnya Miss nanya ke satu orang yang misalnya jawabannya ini nggak unik ya. Tujuan kamu ISMA tuh seperti apa sih? Oh, tujuan saya ISMA adalah saya ingin meningkatkan diri saya ingin mengembangkan diri saya. Ini masih umum banget ya. Jawabannya template itu pasti banget. Akan ada ratusan ribu orang yang akan menjawab itu. Gitu. Dan ketika kita bisa mengenali diri kita, keunikan kita, kesukaan kita mau bergerak kemana ke depan untuk mencapai impian kita, itu pasti akan berbicaranya lebih berbobot dan orang pasti akan lebih tertarik sama kita. Satu contohnya ya, misalkan gini, di setiap esai beasiswa tuh kemungkinan besar akan ada esai apa motivasimu untuk bergabung untuk beasiswa ini gitu, atau kenapa kami harus memilih kamu sebagai penerima beasiswa itu. Di saat itulah kita menggunakan keunikan diri kita to stand out from the crowd. Bukan dengan template-template yang udah kita dapatkan di internet ya. Betul, ya template itu bisa dipakai, tapi attack-nya itu, angle-nya harus yang unik dong. Satu contohnya gini ya, tadi saya pagi yang ngisi sharing session di apa namanya di Perpus. Ya saya lagi nih, kalau misalkan kamu orang yang suka motoran jarak jauh gitu, road trip gitu, kamu bisa menuliskan beasiswa dari kacamata itu loh. Misalkan begini. Contohnya seperti apa? Contohnya gini. Beasiswa A ini adalah saya bisa menjadi sebuah penerima beasiswa yang cocok untuk program ini karena beasiswa ini itu seperti ketika saya melakukan road trip sejauh 800 km. Baru dipecah-pecah tuh. Atau gini, yang contoh real aja ya biar saya gambarkan. Saya kan suka lari jarak jauh nih. Walaupun belum maraton ya, belum 42 kilo tapi lari jarak jauh. Nah, di setiap lari jarak jauh itu akan ada water station untuk hidrasi kita ya, 2,5 kilo gitu kan. Nah, saya ibaratkan lari jarak jauh itu adalah saya menggapai mimpi saya. Garis finish itu adalah mimpi saya. Tapi di setiap mimpi itu pasti kadang kita capek lah ya, bosan, capek. Nah, itu juga yang terjadi ketika saya lari jarak jauh. Tapi ketika saya capek, ketika saya bosan, ya boleh kok istirahat, dan mana istirahatnya itu di water station itu untuk kita mendapatkan bantuan dari teman, mendapatkan support dari orang-orang atau bahkan P3K juga ada di situ. Nah, saya bisa menggambarkan bahwa beasiswa ini tuh salah satu water station saya dalam lari jarak jauh saya mencapai mimpi. Sekarang I can guarantee that no one else will write an essay about running a marathon as a journey of career gitu loh. Pendekatan seperti itu yang harus kita gali gitu. Berarti itu salah satu tipsnya ya. Menggunakan ya keunikan dengan apa yang kita suka, memasukkan yang kita suka dalam perjalanan karir itu diceritakan di esai. Jadi apapun itu, kamu suka masak pun itu bisa menjadi sebuah pemaknaan. Jadi tinggal kita memaknainya gimana sih. Memasak itu tuh an art of balancing. Kita butuh garam, tapi kalau garamnya 1 sendok, masaknya cuma panci kecil, nggak enak dong gitu kan. Art of balancing ini yang saya juga perlukan ketika saya mendesain beberapa kegiatan saya untuk mencapai tujuan saya ketika nanti lulus kuliah. Dan salah satu yang saya jaga balance-nya adalah program beasiswa ini misalkan gitu. Masuk gitu loh. Jadi apa yang kalian suka itu yang kemudian saya tekankan juga waktu coaching ISMA tahun ini di Februari itu. Kalian punya keunikan apa? Tulis di esai, omongkan waktu di interview. Dan kamu tahu waktu saya nulis esai buat FLTA ini, motivation saya tulis adalah gini, saya tuh penyuka beauty pageant. Kayak Miss Universe, Miss Surprise, kayak gitu saya sangat suka mengikuti itu. Dan itu saya menjadi titik berangkat saya nulis esai itu. Oh tuh dari situ Mbak? Jadi sekarang siapa pendaftar FLTA yang akan nulis esai dengan berangkat dari beauty pageant? Itu keunikan yang sangat luar biasa dan out of the box banget. Nah gitu kan. Tapi tinggal pintar-pintar kita aja ya, pintar-pintar menemukan makna dari sesuatu yang kita suka. Beauty pageant itu, saya kalau misalkan saya memiliki kemampuan finansial, physical, mental dan semuanya, saya pasti akan ikut beauty pageant karena bisa mewakili Indonesia, bisa pamer budaya Indonesia sebagai duta budaya Indonesia. Tapi saya nggak bisa, saya tidak punya resources itu. Nah, beauty pageant saya itu saya ubahlah melalui si Fulbright gitu. Dengan menceritakan motivasi itu di dalam
Iya, esainya. jadi ada cerita tuh beauty pageant yang saya suka di esai saya. Tapi keren banget, itu out of the box banget Mbak. Iya, harus gitu karena pelamar beasiswa itu ratusan ribu loh. Yes. Dan Kalau- kita akan dipilih cuma 10 tuh. Yang akan berangkat 10, yang daftar nggak tahu. Gitu. Kita harus berbeda. Berarti salah satu tipsnya teman-teman adalah ceritakan keunikan kita agar kita tuh bisa dilirik oleh rekrutmen. Betul. Bener. Iya. Baik Mbak, jadi di sini kita ingin tahu nih kira-kira dengan adanya podcast atau podcast Astratek, kira-kira apa sih harapan Mbak mengadakan podcast pada hari ini untuk teman-teman kita mahasiswa? Oke, jadi sebenarnya saya sangat senang sekali untuk diundang di podcast ini dan terima kasih atas kesempatannya. Ya. Tapi saya juga kemudian menitipkan sebuah harapan bahwa akan lebih banyak lagi insan Astratek Yes. yang juga siap bertandang. Jadi jangan cuma jago kandang. Jago kandang itu cuma bagusnya, pinternya itu di kandang sendiri. Yes. Mungkin di kandang sendiri kita bisa pede. Tapi ketika kamu bawa skillmu, knowledgemu itu untuk berkompetisi dengan orang-orang di luar sana, mampu nggak? Gitu. Kayak kemarin ya, kita ada kompetisi dari MO yang juara 2 kemarin. Mereka kan memang diakui bahwa mereka punya kemampuan dan pengetahuan yang lebih di prodinya. Di prodi di internal kita Di ya. MO-nya. Nah, tapi ketika mereka diuji di luar, berkompetisi dengan universitas-universitas top di Indonesia, mereka bisa nggak? Ternyata bisa, cuma kalah dari ITB. Gitu. Jadi politeknik-politeknik lain, universitas-universitas gede yang lain di Indonesia bisa di bawahnya Astratek. Berarti itu kan sebuah verifikasi lagi Kayak validasi. Betul, validasi bahwa saya nggak cuma bisa bertanding di kandang saya sendiri, tapi ketika di luar saya bertemu dengan orang yang dari tempat lain, saya juga berani dan bisa. Nah, itu yang juga saya harapkan bahwa insan Astratek jangan cuma bergerak di dalam saja, tapi tunjukkan taringmu keluar dong, untuk menunjukkan dirimu terutama dan juga untuk menunjukkan Astratek yang kita cintai bersama dong, gitu ya. Berarti teman-teman, ayo kita ubah mindset kita bahwa ternyata untuk jago di dalam kandang itu tidak cukup. Kita harus merubah mindset kita untuk memandang jauh ke depan, banyak persaingan-persaingan di luar sana yang sebenarnya kita ini memiliki kemampuan yang lebih tapi kita takut untuk bersaing dengan mereka. Nah, mungkin harapan dari Mbak Rosi harapan dari Mbak Rosi untuk kita ayo coba kompetisi, kita bersaing di luar dan jangan hanya kita jago di kandang aja teman-teman. Nah, mungkin kalau misalkan dalam skop internasional mungkin a bit intimidating, kita bisa mulai dari skop yang kecil ya. Sebelum saya berani untuk berkompetisi di internasional juga saya mulai dengan yang antar universitas dulu, cuma tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, baru kemudian bekal-bekal kegagalan dan keberhasilan itu dibawa buat yang level lebih tinggi. Jadi berani keluar, mulai dari yang kecil tapi leveling up ya, gitu. Jangan stay di situ terus gitu. Baik Mbak Rosi, kita sudah banyak berbincang-bincang. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat, pengalaman-pengalaman yang sangat bisa memberikan informasi bagi teman-teman kita dan keunikan yang Mbak punya itu sangat out of the box, dan terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama. Teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe akun kita. Pantengin terus akun media sosial Astratek. Sampai jumpa. Selamat sore. Bye. Bye.